Oke teman-teman, selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan membuat sebuah atap sederhana ya dari baja ringan untuk tempat jemuran anak kosan. Jadi ukuran yang kita buat di video kali ini adalah ukuran 5 meter kali 375 ya teman-teman untuk spandeknya. Dan ini adalah beberapa bahan yang akan kita gunakan. Adalah kanal C yang ketebalan 075 teman-teman, dan ini adalah untuk kunci baut ropengnya nanti teman-teman, mata bor 10, mata bor beton ya, dan baut 8. Tentunya baut ropeng juga teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama di sini kita akan membuat 4 tiang ya, masing-masing 2,25 meter untuk bagian depan dan 2,60 untuk bagian belakang teman-teman. Dan untuk rangka atasnya di sini kita akan membuat rangka panjang 450 kali 375 teman-teman. Oke, jadi ini adalah gambaran untuk tiang depan teman-teman. Tentunya sama ya untuk bagian belakang juga. Dan untuk sambungan antara bagian tengah tiang ini kita potong saja sekitar 11 cm teman-teman ya. Jadi karena lebarnya ini adalah 3,5, jadi kita bikin jarak sekitar 4 cm di bagian tengahnya, dan bagian atas teman-teman sediakan rongga sekitar 8 cm ya, karena lebarnya ini 7,5 untuk lebar tiangnya. Dan untuk bagian tapak di sini teman-teman potong aja sekitar 25 cm ya, supaya nanti di bagian pinggirnya ada tempat untuk baut yang kita tanam nanti di bagian bawah. Dan ini adalah rangka untuk bagian atas yang sudah kita gambarkan sketnya tadi teman-teman. Kita butuhkan yang ukuran 375 itu 2 potong ya, dan untuk ukuran 4,5 meter itu 4 potong teman-teman. Oke, dan jadi untuk lebar spandek sini adalah 80 cm teman-teman. Jadi karena nanti setelah pemasangan akan saling tindih ya, otomatis akan berkurang menjadi 75 cm seperti yang saya tandai. Jadi totalnya sekitar 375. Itulah sebabnya kita bikin lebarnya menjadi 375 teman-teman. Dan untuk ukuran lebar lain teman-teman tinggal kalkulasi aja, tinggal dikalikan aja dengan 75 cm teman-teman ya. Kalau misalkan bikin 4 meter tinggal dicari aja melalui penjumlahan 75 cm untuk lebar bersih dari baja ringannya atau spandeknya. Belum baru nih Sampai 5 meter setengah lang deh. 4,5. 4 setengah bes kita lah. Baru ini ya. Hitung areng. Dan setelah semua bahan terpotong teman-teman dan kita coak pada pembagiannya, ini sudah kita bagi 3, kita langsung pasang aja, kita rakit seperti sketch yang pertama kita gambarkan.
Dan untuk jarak ring untuk bagian atas teman-teman masih bisa ya kalau misalkan kita gunakan jarak 1 meter, tapi di sini kita ikuti permintaan konsumen, jadi kita gunakan jarak ini sekitar 65 teman-teman ya. Kita bagi 7 untuk bagian atasnya 4 meter setengah dibagi 7 ya untuk jaraknya. Dan setelah semua rangka selesai teman-teman, di sini kita naikkan dulu untuk bagian depan ya, untuk tiang bagian depan dulu, baru selanjutnya kita ikuti dengan tiang bagian belakangnya. Sorry teman-teman karena kekurangan personel ya, jadi gambarnya tidak bisa kita ambil. Jadi kira-kira setelah terpasang tampilannya seperti ini. Jadi untuk bagian depannya langsung kita pasang untuk bagian bracket atau pegangan yang kita bikin dari sobekan kanal C teman-teman ya. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Untuk kupingan bagian pinggir kita baut dulu, baru kita naikkan untuk bagian tiang belakangnya. Selanjutnya di sini kita akan membuat penyangga pada tiap sisi tiang teman-teman ya. Jadi sebelum kita menaikkan atap, sebaiknya semua bagian bawah benar-benar kuat dulu. Dan sekarang kita akan pasang untuk bagian penyangga dulu teman-teman ya, baru kita pasang baut pisernya untuk bagian bawah. Jadi karena posisi pemasangan di sini adalah lumayan tinggi teman-teman, ya cukup tinggi ya. Jadi kalau misalkan pada saat pemasangan, kalau misalkan ada angin cukup bahaya juga, jadi sebaiknya kita pasang kuat dulu bagian bawah semuanya, atau kita pasang baut juga. Jadi jangan sampai nanti pada saat pemasangan bahannya malah terbang ya, karena ke bawah angin. Oke, inilah gambaran pisernya teman-teman. Di sini kita gunakan piser S10 dan kita gunakan baut 10 ya untuk bagian bawahnya. Tentunya di sini kita gunakan mata bor beton untuk melubangi bagian bawah teman-teman. Oke, jadi sebelum pemasangan untuk buat droppingnya teman-teman sebaiknya gunakan penggaris dulu ya, supaya sejajar dengan ring yang berada di bawah. Jadi untuk menghindari atau meminimalisir untuk resiko bolong teman-teman ya, supaya tepat. Jadi biasanya untuk menggunakan baut dropping ini bagian gelombang ya, tapi di sini kita gunakan baut dropping yang ukuran 2 cm di bagian tengahnya kita gunakannya. Jadi untuk pemakaian ini sebenarnya bisa dikatakan bukan rekomendasi pabrik, tapi untuk hasil ini jarang atau tidak pernah bocor sama sekali teman-teman ya untuk penggunaan baut dropping di bagian tengah. Oke, kira-kira tampilannya seperti ini teman-teman ya, setelah terpasang semua spandek sekitar 5 lembar. Hasilnya seperti ini. Kalau misalkan ada yang kurang jelas silahkan teman-teman di kolom komentar aja ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kritik, saran, atau mungkin ada yang kurang dari video ini, atau buat teman-teman yang mau ikutan lagi di video selanjutnya, tinggal klik subscribe aja dan tanda loncengnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat, sukses juga buat teman-teman semua.